Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di WSAK Channel. Di konten hari ini saya kedatangan narasumber ya, dari jauh nggak tahu dari mana. Kita perkenalkan dulu ya, namanya siapa? Boleh? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Kunti. Bis. Berasanya itu agak rahasia ya, nggak usah disebutkan Ya, dari nggak apa-apa. mananya. Ya, di acara ini kebetulan saya diundang Ya, sama makasih juga hostnya ya. ini mau menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi sendiri di hal-hal yang agak-agak mistis gitu. Oh, jadi di konten hari ini ya teman-teman, kita akan menceritakan tentang mistis ya. Dan buat teman-teman jangan lupa ya, ntar like, comment, subscribe, dan share juga ya video ini sebanyak-banyaknya. Oke ya, kita langsung aja ya ke topiknya. Sama Teh Kunti ya. Jadi gini ya, awal ceritanya itu dulunya kita pribadi saya gitu ya. Iya. Jadi enggak tersirat untuk mengikuti ke hal-hal yang aneh-aneh, istilahnya ke hal-hal yang mistis gitu. Yang kadang enggak ada percayanya gitu ya. Iya. Banyak orang cerita gini-gini ini enggak ngaruh gitu. Nah, Iya. pas kebetulan kita tuh punya saudara yang sering-sering berziarah-ziarah ke tempat-tempat, istilahnya tempat-tempat orang-orang dulu gitu. Ini menyangkut ke Pajajaran gitu. Iya. Yang baru disebutkan tempatnya yang Prabu Siliwangi. Yang disebutkan tuh Sancang, kalau nggak salah. Sancang. Sancang yang tempatnya di daerah Garut gitu lah, tepatnya daerah Garut. Nah, saat itu saya diajaknya ikut ziarah ya. Kalau saya pribadi, misalnya orangnya penasaran gitu ya, pengen nyoba-nyoba gitu, pengen tahu. Nah, ikutlah, berangkat dari rumah jam 10 malam. Kita memakan waktu lama juga di perjalanan ya, sampailah di tempat tujuan yang dengan susah payah. Kita kesananya juga nggak pakai kendaraan mobil, tapi pakai ojek khusus gitu. yang menuju ke daerah hutan Sancang itu. Nah, awalnya kan tahu Sancang ini seperti apa. Sancang ini mencekam, kalau kata orang Sunda itu caraneom gitu ya. Caraneom. Oh, iya. Tempatnya itu gitu bener-bener mistis banget. Mistis ya. Ya udah, sampailah di sana sekitaran asar. Oh, berarti berangkatnya pagi. Nyampe Garut itu ya, berangkat jam 10, nyampe di sana asar ke tempat tujuan. Nah, udah di sana, awal pertama ke tempat itu ke guha Sancang. Oh, guha ya. Nah, tapi mungkin ini agak-agak panjang juga ya ceritanya. Gak apa-apa. Ceritakan aja. Nah, saat itu pas keadaan jalannya masih agak siang lah, sekitar asar itu masih agak terang-terang gitu. Nah, udah mau nyampe ke guhanya itu melewati bukan danau ya, sungai besar. Terus kita melewati pakai kayak rakit gitu. Iya. Pakai rakit. Nah, udah gitu nyampe lah di tempat tujuan. Kita beres-beres di dalam guhanya itu, ke seperti kayak camping gitu. Nah, udah gitu kebetulan belum, badannya kan nggak enak ya. Ceritanya mau mandi juga ya. Capek juga, pengen agak fresh sedikit gitu. Nah, kita ditemenin sama satu orang juga di situ. Ceritanya mandi nih agak jauh dari tempat-tempat orang berkumpul tadi. Kita cuma berdua berjalan melewati hutan-hutan juga. Nah, di sana pas udah sekitar jam berapa ya, jam 5 lebih seperempat ya, sore. Nah, awalnya nggak ada apa-apa, kita biasa mandi, cuma ada peringatan kata orang situnya.
Itu kan air itu jernihnya bukan main ya, jernih banget, bening gitu. Terus kelihatan banyak ikan-ikannya. Terus kata orang di situ, jangan pernah sekali-kali ngambil ikan atau apa yang ada di benda-benda kolam yang ada di itu. situ. Nah udah gitu kita mandi, cuekin aja lah ikan-ikan itu. Nah udah itu udah beres mandi, kita balik karena takut kesorean nih, karena keadaan di hutan itu kayak gimana. Serem ya, serem. Nah udah gitu pasti perjalanan pas menuju balik ke tempat tadi, saya dengar ada kedengarannya bukan suara gitu, bukan dari kejauhan, dekat gitu loh. Dekat ya. Ada suara kayak suara orang yang lagi ngelepas pedang gitu loh, sering gitu loh. Saya bilang, pikir kok itu suara apa? Terus aku nanya sama si yang ibu-ibu yang tadi yang nganter mandi, udah biarin aja, itu udah biasa. Ya udah aja, berjalan langsung pulang. Nah pas udah sampai di tempat tujuan tuh udah pada kumpul, udah pada kumpul. Nah kebetulan ngundang orang yang apa ya disebut juru kunci kalau nggak salah. Juru kuncinya. Nah di situ kayak bukan ritual, tawasul. Kita kayak ngadain tawasul, hadiah-hadiah dulu. Ya kita tujuannya ke situ kan untuk berziarah, terus ya kita fokusnya tetap sama Allah gitu ya. Kita cuma berziarah, napak tilas orang-orang dulu bekas kerajaan, konon ceritanya itu bekas kerajaan Prabu Siliwangi. Pajajaran berarti. Pajajaran iya. Nah udah gitu pas kita udah tawasul udah beres, semuanya beres, sekitaran maghrib kita ngaji bareng. Nah itu si juru kunci udah pulang. Nah pas kata yang ngajakin itu ya bisa dibilang saudara, sekitar jam 12 malam, jam 12 malam itu dibagi dua, yang laki-laki, yang cowok sama yang perempuan itu ada 2 tempat. Dibedain gitu ya. Iya, kalau yang cowok itu di posisinya yang untuk apa ya, bisa dibilang untuk berzikir, berwirid gitu ya. Nah gitu. Yang cowok di atas namanya tempatnya itu kalau nggak salah apa ya, Ciungwanara. Ciungwanara. Kalau kita agak di bawahnya sedikit, itu tinggalnya sekitar besarnya itu kayak gimana ya, lebar lah gitu, lebar. Lumayan lebar. Tempatnya itu kita di bawah akar pohon yang lebarnya gede banget gitu. Nah, kita duduk di situ, ada tempatnya. Terus ya di bawah sama orang yang biasa pembukaan gitu lah. Biasa ada kayak dupa-dupanya gitu, ada ya seperti itulah, ya hal-hal mistis gitu ya. Nah udah gitu kita baca doa dulu, biasa berhadiah dulu, tawasul. Nah kita membacakan doa. Nah kan waktu itu cuma bawa lilin nih, sinarnya cuma bawa lilin. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh. Iya, nggak boleh ada cahaya. Nah dimatiin lah si lilin itu. Nah si orang yang nganternya itu tadi, yang orang yang bisanya itu, dia pergi, ditinggalin kita cuma bertiga. Kebetulan saya sendiri, saya pribadi duduknya berada di tengah. Tengah-tengah. Kan cuma bertiga nih. Saya di tengah, terus di sisi sini ada ibu-ibu lagi, sisi sini ibu-ibu lagi, kita bertiga. Nah udah gitu kita tuh disarankan untuk membaca kulhu. Ya, Al-Ikhlas. Kita membaca kulhu, katanya jangan terlalu keras, jangan agak kedengeran lah biar kita fokus katanya. Terus kita terus baca. Mungkin ada berapa menit ya, dari jam 12 itu ada 10 menitan kita lagi husu-husunya, tiba-tiba ada sebuah benturan yang keras dari atas kayak yang dilempar batu itu. Pas kerasa jatuhnya itu ada di pinggir saya sebelah kanan. Astagfirullahaladzim, udah dibiarin aja, terus aja kita zikir ya kayaknya. Nggak lama kemudian kejadian lagi, lebih keras lagi, kayak batu lagi gitu. Lebih keras malahan. Orang yang di sebelah sini ini agak takut lah, antara takut, lucu. Ada lucunya itu gini,
si ibu yang di sebelah sini tuh jadi bacaannya itu ngawur. Oh iya ya. Saking takutnya dia. Takut ya. Dari bacaannya kul huwallahu ahad itu jadi huahad, huahad, Oh, iya. husomad, julen jari sulen. Jadi Saking takutnya Ya. dia jadi jadi bacaannya juga jadi enggak ngawur ya. kacau. Nah kita juga ke bawah. Iya, iya. Loh kok bacaannya jadi kayak gini, emang kita takut ya. Aku coba giniin, Bu yang bener. Nah udah gitu udah agak santai lagi. Nah, kita coba ditegar-tegarkan lagi, kita sambil berwiri lagi, baca-baca lagi. Nah tiba-tiba datanglah kayak angin. Sekejap kayak itu. Ya, angin dingin banget, dingin, terus ada hawa panas juga di sekitaran belakang. Rinding, Ya, nah udah gitu, pas kayak ada sesuatu yang bukan kucing ya, kayak kucing gimana lah, kayak apa ya, nyentuh ke punggung gitu loh. Tapi perasaan gede banget. kucingnya itu. Kayak gede banget. Nah, nggak kerasa. Ya Allah, ini apa? Udah nggak tahan sebenarnya ya, udah nggak tahan, udah agak kepala juga udah pusing. Iya. Tiba-tiba kayak ada tusukan di sekitar sini, tangan di sini, kayak ketusuk semodel bulu gitu loh, kayak bulu, bulu, sakit, pedih, terus agak gatal. Tapi aku tetap dibiarin aja gitu. Sambil dalam hati, cepetan ini yang pengen ada yang datang gitu kan, waktunya sampai jam 3 ya. Iya. Udah lama kelamaan, jam 3 kurang berapa menit ya, mungkin 15 menit. Iya. Kurang 15 menit adalah yang kasih sinar, udah katanya cukup. Nah, Suruh ini pulang. udah langsung datang, udah gitu nanya dapat apa. Terus ya nanya gitu. ya diceritain aja tadi sewaktu kita khususnya tuh ada orang yang ngelempar keras ke sebelah sini sama ke sebelah sini. Oh boleh sekarang cari. Nah kita cari, pas kebetulan kita nemu kayak batu. Iya. 2, cuma 2, yang satu diambil si ibu, yang satu lagi, yang satu kebetulan saya ambil. Batunya itu kayak kerikil segede gini, kecil kerikil lah. Saya bilang ini boleh dibawa, ya bawa aja. Nah dibawa, udah selesai. Nah udah gitu sekitar jam 3 kita nggak langsung istirahat, langsung disuruh mandi ke air, kalau disebut kahuripan ya. Oh iya. Air kahuripan, di situ ada air di atas itu dari apa sih, akar-akar pohon gede. Nah kita mandi di situ, ngenain pakaian juga, tapi nggak boleh apa, kalau udah nggak boleh pakai handuk sekeringnya di badan itu. Udah gitu kita berwudu, terus kita lanjut wirid lagi, terus ngaji sampai nunggu subuh. Ya. Nah selagi itu di dalam gua itu orang-orang kan yang separuhnya udah tidur nih ya, tidur. Yang si ibu-ibu tadi yang berdua juga udah tidur. Kebetulan saya nggak bisa tidur, melek gitu. Sendiri melek ya. Ada 3 orang yang melek, yang 2 laki-laki tuh ya, si Kang Asep sama satu lagi si Kang, aduh lupa ya saya. Nah udah gitu, kok kedengaran kayak suara-suara yang lagi takbir, Allahu Akbar, Allah. Nah kayak gitu. Nah ini kan bukan Idul Fitri, bukan. Lagian terus di sini emang dekat sama masjid atau apa gitu. Terus saya nanya, Kang, kalau di sini emang ada dekat-dekat masjid? Masjid di mana? Ini hutan belantara, katanya ini namanya Sancang, yang di mana deket nggak ada penghuni. Iya. Lah, ini kok ada yang takbir gini? Ya mungkin itu ada makhluk Allah juga, katanya gitu. Oh, udah. Nah, udah gitu azan lah. Mungkin nggak ada azan, cuma perkiraan ya dari waktu ini udah waktunya subuh. Nah aku sholat subuh. Nah udah sholat subuh, pas jam sekitaran 5 menit udah subuh, kita terus nggak tidur sama sekali, wirid lagi, lanjut wirid, ganti lagi, bukan kedengaran yang takbir, ada kayak gamelan, terus ada sindennya juga yang nyanyi gitu, tapi bahasanya kayak ke Jawa-Jawaan gitu, nang neng nong gitu lah. Kok ini ada gamelan.
Ya mungkin katanya itu ya sama seperti tadi kata orang yang tadi. Dengar nggak? Ya saya juga dengar katanya gitu. Kebetulan saya tempelin telinga di dinding si batu-batu itu. Ya. Kedengarannya ada di dalam sono. Oh, di dalam ini. Iya, gitu. Oh, jadi seperti ini. Tadinya kan aku orangnya nggak mudah percaya ke hal-hal gitu ya. Penasaran juga Ya, berarti ya. Nah, udah gitu udah sampai mungkin di sana 2 malam. Nah besoknya lagi kita berangkat lagi menuju ke Laut Kidul. Oh, langsung ke Laut Ya, Kidul ke Laut dari Kidul. Sancang Ya, langsung ke Laut Kidul ya. ke Laut Kidul ke sana. Ya masih di sekitaran di situ juga, di Garut juga. Gak terlalu jauh lah gitu. Jauh juga, Oh, kita jauh. jalan kaki. Jalan kaki, ngelewatin hutan terus gitu. Nah udah nyampe lah di pesisir laut. Di sana juga kita lihat-lihat katanya ya cerita dulu-dulunya katanya ini tempatnya apa ya, kalau orang-orang mistis itu bicaranya tempatnya Ibu Ratu Laut Selatan, Ibu Ratu Roro Kidul. Ya. Nah udah gitu kita lihat di laut sekitar gitu. Nah agak sorean kan, udah sore diajakinnya ke Karanggajah. Nah di sana kita ngadain tawasul juga gitu. Terus katanya ntar malam suruh wirid juga di situ. Nah kita disuruh mandi di laut. Nah udah gitu udah beres maghrib kita sholat. Akhirnya nggak kejadian, kita tadinya mau wirid di Batu Cincin itu ya, di Karanggajah itu pas deket lautnya gitu. Nggak kesampaian dikarenakan ada badai. Ombaknya itu luar biasa dahsyat. Besar lah ya. Ya, ngeri aja. Nah udah itu nggak jadi. Besoknya kita pergi lagi menuju ke ke guha lagi, disebutnya itu Guha Dunia. Nah sebelum ke Guha Dunia kita juga sempat ke tempat apa itu namanya Muara Ibu. Terus kita lewat ke sana ke tempat tanah pengaduan yang konon ceritanya itu tempat pengadilan zaman dulu. Ada serupa batu-batu tapi kayak dibikin kayak tempat-tempat duduk gitulah, kayak aula gitu. Gede banget. Ya aku tuh ya Allah subhanallah, mungkin ini peninggalan zaman orang dulu. Nah sebelum kita menuju ke Muara Ibu itu, aku sempat nemuin batu karang segedenya mungkin segede inilah, lebar banget, panjang gitu. Tapi itu berbentuk telapak kaki. Oh, telapak kaki. Telapak kaki udah ke genang air. Aku pikir ini telapak kaki kok gede banget gitu ya. Nah aku dicoba pakai kaki. Gede. Nggak tahu nih orang dulu zaman dulu mungkin gede-gede gitu. Nah kebetulan yang lain nggak nemu. Oh, cuman iya. Nah terus sebelahnya lagi ada jaraknya jauh dari sini ke sana gitu loh, yang kaki kiri di sini, kaki kanannya sebelah sini. Nah udah gitu udah selesai, kita juga dimandiin juga di sana di Muara Ibu itu. Kita dimandiin pakai air laut, pakai biasalah, nggak tahu pakai tek-tek bengeknya ya. Itu urusan orang yang mungkin yang udah pandai, udah bisa ke hal-hal gitu. Nah terus ada amanat dari orang yang mandiin kita itu, bilangnya ntar katanya ya kita mandinya juga kayak direndam di dalam laut itu segini kita duduk. Kebetulan di dalamnya itu ada batu, yang batunya itu udah empuk, kena lumut gitu. Kita duduk di situ ya, kita lamanya berarti. Ya disiram gitu pakai bunga-bunga segala macam lah kayak gitu. Nah udah gitu katanya kalau yang udah merasa dimandiin di sini, ntar malam jangan kaget, bakal kedatangan tamu. Entahlah itu tamunya anak kecil atau orang dewasa atau kakek-kakek atau nenek-nenek, itu nggak tahu. Aku cuma pikir apa benar ini, apa cuma cerita doang gitu, apa hoax gitu ya. Nah udah gitu pas malamnya kita balik, ya itu benar-benar ada kejadian aneh lah gitu. Ya pas malam harinya orang-orang biasalah, aku tuh nggak pernah, apalagi di tempat kayak gitu nggak bisa tidur lelap gitu ya. Nggak bisa, melek aja gini paling sambil pakai setelan kain sholat mukena, pegang tasbih.
Kita baca-baca lagi, gitu, baca-baca. Tiba-tiba pas jam 2 malam, kayak ada bayangan hitam tinggi gede selewat gitu. Astagfirullahaladzim. Apa ini yang mungkin dibicarakan orang tadi siang? Aku ya Allah, apa niatku kesini tuh bukannya apa-apa. Aku cuma ingin penasaran, pengen tahu gitu. Nggak ada niat pengen apa ya. Kalau kita pengen ya selamat dunia akhirat aja gitu ya. Dikarenakan karena Allah gitu. Nah udah gitu, udah capek aku duduk, pegel nih, agak minggir gini dikit, gini, terus agak datang rasa ngantuk gini, selenyapan gitu ya. Tiba-tiba kayak ada yang mukul, cepet kena di paha ini. Oh, di paha. Iya. Allahu Akbar, aku bangun lagi. Baca lagi gini sampai emang gemeteran ya, takut lihat juga ya. Orang-orang kan udah pada tidur juga. Terus yang separuhnya dia ada di buha dunia itu. Nah, udah gitu nggak kerasa aku kan pakai kerudung juga ya, pakai mukena, terus di luarnya pakai kerudung karena hawa dingin. Ditariklah si kerudung itu, ditarik sampai jauh. Aku tahu lah merinding. Ini siapa yang narik gitu, ya Allah, udah pengen jerit kayak gimana gitu ya, rasa takutnya sumpah bener-bener lah ya. Takut emang. Udah gitu aku ambil lagi, bismillahirrahmanirrahim. Coba jangan ganggu saya di sini cuma ngikut orang-orang yang udah tahu tempat ini gitu bilang. Emang saya penasaran, tapi tolong jangan pertunjukkan kalian kepada saya gitu ya. Udah gitu nggak lama udah stop, bilang gitu. Ini si kain sholat itu dia tarik juga gini. Allahu Akbar, apa lagi gitu. Pengen cepat. Aku bangunin yang sebelah. Tete bangun, tolong. Ada apa katanya? Tolong bangun, temenin duduk ya, wirid apa kayak gitu. Jangan tidur mulu. Kan kita niat kesininya apa? Bukan untuk tidur. Kalau mau tidur ya di rumah aja, nggak usah ikut gitu. Nah terus dia bangun. Ya emang ada apaan? Udah, aku bilang gitu. Kita ditemenin ya sampai subuh, alhamdulillah udah selesai. Nah mungkin kita di sana selama di Sanjang itu ada 7 hari ya. 7 hari udah aku pulang lah, balik lah gitu, udah beres. Udah selesai, udah balik. Terus balik itu aku bawa pohon kayu kaboa. Aku bawa kayu kaboa, bawa barang-barang yang nemu di situ itu ya, batu itu, terus air laut, bawa tanah yang di tanah pengaduan, kata orang situ simpen, bawa di rumah, ditabur di rumah kayak gitulah, bla 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 bla. Nah udah gitu kita balik ke rumah. Sebelum balik ke rumah itu saya sempat dikasih minyak, katanya ini namanya minyak Dewi Segara katanya. Nah aku dikasih, dalemannya itu banyak kayak bulu-bulu keras-keras gitu ya, dalemannya. Nah dikasih kan, ini buat apa? Ya buat dipakai aja katanya gitu. Nah udah gitu ya oke, dibawa. Nah emang waktu itu aku mandi, nah aku simpan lah, taruhlah di batu, karena mandi tuh di sungai, taruh di batu, ketinggalan. Pas udah gitu ingat-ingat di mobil, ya Allah Bu, kataku sama orang yang di depan itu, saudaraku, apa itu minyaknya ketinggalan. Aduh kenapa ketinggalan, ya lupa. Ya udah nggak apa-apa, biasanya kalau di situ kalau yang ketinggalan, kalau bukan milik kita berarti emang hilang. Kalau milik kita berarti bakal kembali dengan sendirinya. Pertengahan Garut kita berhenti di tempat oleh-oleh. Nah kita beli makanan. Nah pas gitu aku duduk, loh ini di bawah pantat apa nih? Gue bilang gitu. Pas penasaran diambil, ternyata si batu minyak. Minyak yang ketinggalan tadi ya. Allahu Akbar, kok ini ada itu loh. Aku nggak banyak omong, aku simpan aja. Ingat omongan si ibu-ibu tadi. Oh berarti ini masih milik saya. Udah gitu bawa ke rumah. Ya pulang lah, udah nyampe di rumah. Nah yang anehnya itu udah sampai di rumah itu kok situasi di rumah itu kayak di hutan. Perasaannya masih ada di hutan sana gitu loh.
ada bunyi-bunyi makhluk-makhluk yang kayak di sana juga gitu loh. Bau-bau amis laut itu kecium Oh, nyampe di rumah juga. ya, ke bawah juga kecium gitu. Bau amis laut itu kecium kok ini kayak gini. Terus ya sempat sakit juga sih, adalah 1 bulanan aku sakitnya ya agak aneh-aneh gitulah ya. Mohon maaf mungkin itu nggak bisa diceritain Ya, nggak selanjutnya apa-apa. ya. Ya mungkin itu aja pengalamannya gitu, terlalu panjang. Oh, jadi itu aja pengalamannya dari Teh Kunti ya. Iya. Jadi emang dunia lain itu ternyata emang ada gitu, jadi kebukti gitu, tahu sendiri, ngalamin sendiri gitu. Iya. Begitu. Jadi buat teman-teman nih itu pengalaman mistisnya Teh Kunti ya, Teh Kunti. Iya. Namanya seru juga ya teman-teman, namanya Teh Kunti. Palingan Jawa itu nama panggilan ya. Iya. Nama panggilan. Jadi buat Teh Kunti juga makasih banyak nih sama-sama. udah datang nih di channel WSAK nih. Semoga Teh Kunti diberi kesehatan. Amin. Buat teman-teman nih semoga video ini suka apabila ada kata-kata yang kurang Ya, berkenan minta maaf. atau kurang nggak enak ya gitu kedengarannya, saya minta maaf. Oke ya, terima kasih.